Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang diberikannya. Salawat beriring salam senantiasa tercurahkan bagi junjungan keturunan Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizam bin Mu'ad bin Adnan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Yang bersama-sama kita hormati MC Korban kita, Pak Kiai Faisal. Ini hadir saya ini karena mandat langsung dari Kiai besar. Kita harus alhamdulillah pagi ini tanpa mengurangi takzim kami tidak kami sebutkan satu persatu, baik di jalan DKM dan semua para kiai, para alim ulama yang ada di Al-Qadiyah yang dirahmati Allah. Materi kita berkenaan tentang toleransi dalam Islam. Acuan dari materi ini firman Allah surah Al-Mumtahanah ayat 8 dan 9. Ini yang menjadi rujukan para ulama bicara tentang toleransi. Di antaranya ayat ini. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim." Allah tidak melarang kalian, kita semua yang beriman. Allah tidak melarang kita untuk antabarruh, berbuat baik, wa tuqsitu, dan berbuat adil. Kepada siapa? Orang-orang yang tidak memerangi kita, orang-orang yang tidak mengusir kita dari negeri kita. Jadi Allah tidak melarang untuk kita berbuat baik kepada siapapun. Ini namanya ukhuwah basyariyah, yaitu persaudaraan sebagai kita manusia. Allah tidak melarang kita untuk bermuamalah dari ras siapapun dia, dari suku apapun dia, dari keyakinan apapun dia. Kita harus saling menghargai. Cuma di ayat 9-nya Allah tegaskan, "Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din." Sesungguhnya yang dilarang Allah apa itu? Orang yang mana itu memerangi kita. Wa akhrajukum min diyarikum, ataupun mengusir kita, ya seperti penjajah yang mana mereka mengusir kita dari negeri kita sendiri, sehingga kita harus berjuang. Ya, maka itu namanya jihad, mempertahankan yang menjadi hak kita.
Mempertahankan harta milik sendiri pun itu termasuk jihad. Ada motor bagus, motor itu milik kita, ada begal. Maka dalam agama itu ketika kita ketemu orang yang mau membegal harta, harusnya lawan kalau berani. Kalau nggak beraninya harus. Nah, ketika kita mempertahankan harta milik kita, itu di dalam riwayat hadis Sahih Bukhari. Ya Rasulullah, ara'aita, bagaimana pandanganmu? In arada rajulun yuridu akhdha mali. Kalau ada orang yang mau mengambil harta, apa kata Nabi? Qatil, lawan. Jadi kalau kita tidur terus ada bunyi di rumah kayak ada yang mau mencuri, harusnya lawan ya. Ara'aita in qatalani, kalau kita lawan, bagaimana pandanganmu kalau misal karena kita mempertahankan harta kita sampai kita na'udzubillah terbunuh? Apa kata Nabi? Anta syahid, kamu mati syahid. Ara'aita in qataltuhu, bagaimana orang yang mencuri tadi, yang terbunuh tadi? Huwa fitnah, dia masuk. Tapi tergantung nanti, kalau dia memang orang yang beriman tapi berbuat maksiat, Allah yang maha segala. Tapi kalau orang itu musyrik, hayhata hayhata, maka dia akan khalidina fiha, yaitu fitnah. Nah, di dalam ayat 9 ini yang dilarang Allah adalah menemani ataupun berpihak kepada orang yang mana memerangi kita dan mengusir kita dari negeri kita. Jadi kalau antek-antek penjajah ini dalam Islam ini haram. Yang mau menjajah negeri ini yang dilarang. Tapi selama kita hidup bermasyarakat, manusia itu madaniyun bittaba', manusia adalah makhluk sosial. Kita ada masanya butuh orang lain. Sebagaimana peristiwa saudara-saudara kita yang saat ini membutuhkan kita di Turki, ya, itu tercatat kalau kemarin itu 17.670 orang yang wafat. Sedangkan yang Syria itu 3.000 lebih, sehingga terhitung 21.000 yang wafat. Nah, dalam Islam mereka adalah saudara seiman. Seyogyanya ada perasaan sedih, sesama manusia ada sedih, apalagi sedih. Apa ungkapan Nabi? Masalul mu'minin, perumpamaan orang-orang yang beriman, fi tawadihim, dalam kecintaan mereka, wa tarahumihim, kasih sayang mereka, wa ta'atufihim, kelembutan mereka, kamatsalil jasad, bagaikan satu tubuh. Idza ishtaka minhu 'udwun, kalau di antara organ tubuh itu ada yang sakit, apa itu? Tada'a lahu sa'irul jasad, maka organ lain bisa merasakan sakit itu. Bisar wal humma, baik itu gak bisa tidur ataupun menjadi demam. Jadi ketika ada saudara kita yang dapat musibah, spontan tubuh kita pun merasa sakit, maka Allah selalu menegaskan, wa ta'awanu, saling bantulah, 'alal birri wat taqwa, untuk berbuat kebaikan dan ketakwaan, di surah Al-Maidah ayat 2. Dan Allah tegaskan di surah Al-Imran ayat 92, apa? Lan tanalul birra, kalian tidak akan pernah mendapatkan kebaikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kalian menginfakkan dari harta yang kalian cintai.
Tidak bisa banyak, sedikit jadilah. Tidak bisa besar, kecil jadilah. Tidak bisa dengan harta, minimal dengan doa. Karena memang kemampuan kita berbeda. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Mampu dengan harta, kita kasih donasi. Tidak bisa dengan harta, dengan doa. Kenapa? Karena doa itu senjata pamungkas bagi orang yang beriman. Asbabun nuzul dari surah Al-Mumtahanah ayat 89 tadi, ini cerita yaitu Asma binti Abu Bakar. Ketika itu ibunya kan belum menjadi muslimah. Nah, ibunya datang mau ketemu Asma. Lalu dia tanya ke Nabi, "Ya Rasulullah, inna ummi qadimat wa hiya raghibah." Ibuku datang ya Rasulullah dan dia pengen sekali ketemu aku. Apa asiluha, bolehkah aku melakukan silaturahim dengan ibu? Kalau Nabi langsung saya menjawab, "Na'am, iya. Sili ummaki." Kamu harus menyambung silaturahim dengan ibumu. Bahkan di dalam surah Luqman menceritakan, wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma. Orang tua itu tidak bisa kita taati kalau bicara tentang syirik. Tapi apa kata Allah? Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Tetap bergaul dengan orang tua kita dengan yang baik. Ada yang hidayah belum sampai kepada mereka, maka sebagai anak wajib tetap berbakti kepada orang tua. Inilah Islam, rahmatan lil alamin. Nah, Piagam Madinah ini bukti nyata tentang dokumen politik resmi. Pertama, ada 10 bagian yang mengandung 47 pasal, 23 pasal mengenai peraturan sesama muslim, dan 24 pasal bermuamalah dengan orang-orang non-muslim Yahudi. Ya, ini Constitution of Madinah, Constitution ya. Jadi Madinah, piagam politik pertama itu ya piagam Madinah, di mana isinya bicara tentang ukhuwah basyariyah, hubungan sesama manusia. Maka kita harus pahami sekarang, apa itu toleransi? Toleransi itu kalau dalam bahasa Ustaz Alfi ya, dari kalimat tasamuh, samaha, artinya tasahul, saling memudahkan. Jadi membolehkan bisa bermakna memberikan. Ada take and give lah. Kita membolehkan tapi harus ada batas. Makanya Nabi pernah ditanya, lalu tentang beragama itu yang bagusnya gimana? Apa kata Nabi? Ahabbud din ilallah wa al-hanafiyyatus samha. Kita lurus tapi toleran. Kita memang harus sesuai dengan agama, tapi ada toleransinya di dalam berbeda pendapat. Contoh, saya rasa tidak ada yang tidak pernah pergi ke mall ya. Nah, ketika ke mall, pernah ya bapak-bapak mau buang air kecil, kan di mall itu biasanya pakai apa? Dan untuk toiletnya itu berdiri. Nah, di dalam agama inilah dilihat ketika kita umpama buang air kecil gitu kan, kita jangan terlalu ragu juga ketika mau sholat zuhur waktu itu, terus kita buang air kecil. Kita harus melihat kondisi yang mana itu
Kadang orang-orang itu selalu ragu, jangan-jangan percikannya kena gitu ya. Dalam agama tetap kita menjaga. Selesai kita cuci, setelah itu serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Kenapa? Kita harus yakin dengan apa yang dilakukan, tapi kita tidak bisa maksimal. Beragama pun begitu dalam kita ibadah. Beribadah ada kemudahan. Umpama ya, kalau Pak Kiai kita kan biasa keluar negeri, keluar kota. Hampir kemarin ke Cililitan ya, Cili ya. Tapi nggak jadi akhirnya ke Cililitan. Nah, itu kan beliau sangat paham. Jadi ada yang namanya rukhsah. Umpama yang penting lewat 81 km, bisa untuk apa? Jamak kosor lagi, ya kan? Kosor. Kalau dalam mazhab Hanafi lebih dari 81 km itu wajib kosor. Mazhab Hanafi. Kenapa? Karena bahasa hadis Nabi itu sholat mukim, sholat yang mana kita nggak kemana-mana itu 4 rakaat. Tapi kalau sholat musafir 2 rakaat. Itu hadis. Hadis ini yang dipakai mazhab Hanafi. Maka dalam mazhab Hanafi wajib kalau kita pergi safar itu kosor. Tapi ingat, wajib dalam mazhab Hanafi itu sama dengan kalau Syafi'i sunnah mu'ad. Karena dalam mazhab Hanafi itu 6 hukum itu: fardu, wajib, sunnah, mubah, haram, makruh. Ya kan? Itu jadi kan? Tapi kalau dalam jumhur wajib, sunnah, haram, mubah, makruh. Dalam mazhab Maliki, sholat untuk musafir itu kosor, itu sunnah. Jadi kalau kita mau mendapat lebih sunnah, yang kosor dalam mazhab Maliki. Kenapa? Karena Allah berikan rukhsah dan Allah senang sekali ketika Allah berikan rukhsah, hambanya ambil. Ayat hadis ini yang dipakai dalam mazhab Maliki. Tapi dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, sholat bagi yang musafir maupun qashar itu khiyar, artinya option. Mau dipakai boleh, kagak dipakai nggak apa. Maka mayoritas ulama Syafi'i ataupun masyarakat Indonesia, apalagi kalau yang sudah sesepuh, mereka kalau melihat masih bisa naik pesawat dan tidak berat, kadang-kadang menyempurnakan sholat. Karena itu option, pilihan, boleh pakai, boleh. Yang salah, yang enggak sholat. Itu sepakat kita. Jadi nggak usah ribut-ribut. Wah, ini sesat. Jangan begitu. Agama itu ada acuan. Nah, di dalam Islam, istilah tasamu ini pada dasarnya tidak semata-mata maknanya toleransi, tapi memberi arti take and give. Ada memberi dan menerima. Jadi tetap ada batasan-batasan. Kalau bicara akidah keyakinan, maka lakum dinukum waliyadin. Jadi enggak juga kita sebagai muslim ada teman non muslim terus kita saking toleransi kita ajak juga sholat, enggak bisa begitu. Tapi kalau kita ajak untuk main badminton silahkan saja. Atau kita traktir makan coto Makassar, bagus. Atau cotonya Pak Santo, bagus. Ya. Itu nggak ada masalah kalau bicara wilayah ya. Maka itu kita sebagai muslim kita harus memang ada batas. Dan kita majmu' ya, bermasyarakat ini beragam karakter orang Sumatera beda dengan Jawa beda dengan Kalimantan beda dengan Sulawesi. Maka agama itu ada memberikan aturan yang mana
rambu-rambunya. Kalaupun kita berbeda dalam fikih, biasa saja. Ya, kan acuan kita Al-Quran dan hadis. Memahami Al-Quran dan hadis, para ulama kadang berbeda pandangan. Yang sering saya pakai itu cerita tentang di dalam kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani itu Fathul Bari. Fathul Bari itu syarah, yaitu penerang dari Sahih Bukhari. Nah, di dalam Fathul Bari itu menceritakan ketika perang Ahzab itu kan, ketika sahabat pergi ketika itu dengan Bani Quraisyah. Jadi kata Nabi, la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraisyah. Jangan kalian sholat pakai lam, itu larangan. Terus pakai nun taukid lagi, la yusalliyanna. Jadi larangan benar-benar Nabi melarang. Ahadun, seseorang pun nggak boleh sholat asar kecuali sampai di Bani Quraisyah. Hanya pergilah para sahabat untuk sampai ke Bani Quraisyah. Tapi sebelum sampai Bani Quraisyah, waktu asar sudah masuk. Waktu asar sudah masuk. Akhirnya sebagian sahabat melihat Nabi nggak mungkin melarang kita sholat asar kalau memang sudah masuk. Akhirnya sebagian sholat dan sebagian tidak. Kenapa? Karena pesan Nabi tadi sholat asarnya di Bani Quraisyah. Sampai di Bani Quraisyah yang belum sholat. Lalu mereka ngadu ke Nabi. Apa yang dilakukan Nabi? Walam yu'annif wahidan minhum. Nabi enggak menyalahkan yang sholat asar di jalan tadi. Benar. Yang sholat asar di Bani Quraisyah benar. Yang salah? Enggak salah. Apa Nabi bilang, oh bid'ah ini kafir? Enggak. Nah, selevel sahabat yang hidup dengan Nabi saat itu, memahami hadis Nabi, ada secara tekstual yang tadi sholatnya di Bani Quraisyah, ada yang kontekstual, kondisional. Ini sudah waktu asar dan Nabi kagak mungkin melarang kita untuk sholat. Begitu kan? Itu bicara teks langsung. Jadi kalau ada yang hobi sekali untuk biar umat ini ribut, nah ini masalahnya. Padahal ini peristiwa di Sahih Bukhari, diceritakan di dalam Fathul Bari. Real fakta. Apalagi kita jauh sekali kemampuan kita dengan para sahabat. Jadi jangan ribut-ribut. Ya. Yang penting hadir dalam majelis ilmu, bermuamalah. Ya. Banyak orang itu sibuk dengan perbedaan, tapi lupa dengan kewajiban untuk bersatu, bergabung itu wajib. Berbeda di dalam pandangan itu biasa saja. Karena memang likulli ra'sin ra'yun. Setiap kepala itu pasti ada perspektif masing-masing. Nah, manfaat toleransi. Nah, ini kita kaji hadis ini. Hadis Al-Bukhari. Inna dina yusrun. Sesungguhnya agama itu mudah. Kadang-kadang kita sendiri yang mempersulit. Walam yusyadad din illa ghalaba. Dan tidaklah seseorang mempersulit agama. Dalam artian, dalam aturan agama itu kadang ada di antara umat Islam ini mempersulit diri. Dan dia akan kalah sendiri gara-gara mempersulit diri sendiri. Maka dalam agama itu ada kemudahan-kemudahan yang harusnya kita pakai. Fasaddidu, maka kata Nabi, maka berbuatlah lurus kalian. Wa qaribu,
dan juga berbuat benar, wa absyiru, dan beri kabar gembira. Artinya ya kita di dalam berpandangan, di dalam kita bergaul, ngomong kita itu jangan sedikit-dikit seolah-olah guruin orang. Pokoknya orang semua salah, ini yang benar. Nah ini kok, ini nggak belajar tentang pemahaman fikih. Wasta'inu, dan bahkan minta tolonglah kepada Allah bil ghadati wal rawha, pada waktu siang, sore, dan wasyai'in minad dulja, dan pada waktu malam. Artinya di malam hari itu ada waktu yang mana itu luar biasa sepertiga malam untuk kita minta tolong Allah, itulah salat. Nah, jadi toleransi dalam Islam itu harus kita implementasikan di dalam kehidupan bersama. Gak usah kita mempersulit diri. Umpama kita lagi di rumah, datang kiriman makanan dari orang yang soleh, ternyata ada soto dari kiai kita, masya Allah, dikirim dulu. Nah kita sudah dapat begitu, secara akhlak kita wajar nggak kalau kita ini halal nggak? Ada nggak yang begitu? Sudah dikasih, sudah itu jawaban halal nggak ini? Ya, cuma kondisional juga ya, karena kan ada yang begitu karena biasa main-main, beda ya. Ada nggak yang begitu? Karena dia teman sendiri, ketika dia ngasih terus halal nggak? Tapi kalau niatnya orang itu ngomong begitu untuk konfirmasi, secara akhlak itu orang yang benar tidak tahu diri. Selama yang memberi itu adalah kita kenal orang yang mana sesama muslim, bahkan non-muslim pun kalau memberikan hadiah kita harus terima. Kan di dalam Islam, uhilla lakum wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum wa ta'amukum halal lakum. Artinya makanan dari ahli kita, Nasrani, Yahudi itu, ketika mereka memberi itu halal, dan makanan kita untuk mereka halal, tapi sesuai juga. Artinya apa? Mau orang Islam kalau yang dikasih juga babi ya haram juga, ya. Jadi ada standarisasi makanan yang memang halal ataupun haram. Maka itu tugas paket untuk ngasih sertifikat halal. Maka kalau sekarang kan masih menunggu kehalalan mixu. Jadi kalau mau halal, beli mixunya, bawa ke rumah pakai itu jadi canda. Biar beli terus dia pakai itu halalin. Jadi kalau mixu sampai sekarang kita mungkin berapa hari ini akan ada rapat fatwa tentang mixu ini. Kenapa? Karena mungkin bicaranya tentang fermentasi bahannya. Kalau yang kayak mie gacoan itu permasalahannya nama itu setan lah, gendorwo lah, apa gitu. Nah dalam Islam la tala'anu bila'anatillah, kita nggak boleh memakai istilah-istilah yang dilaknat Allah. Kenapa? Karena itu bisa menjadi misalnya bakso setan misalnya, pasti gak ada sertifikat halalnya. Jadi walaupun komposisinya halal, tapi kita ada yang namanya, kalau dalam rambu-rambu lalu lintas itu ada aturan. Nama itu kita lihat. Jadi kalau sekarang kan mie gacoan sudah kita beri sertifikat, yang pakai itu ngasihnya itu sah. Kenapa? Karena permasalahannya tentang nama-nama dan mereka sudah mulai mengubah.
yang tidak menyakitkan hati. Misalnya kita panggil orang lain Syekh, itu bagus kan? Mendoakan biar sifatnya menjadi orang yang bijak. Kiai, bagus. Tapi kalau dipanggil Kerah, nah itu beda lagi. Itu main-main tapi menyakitkan dan dilarang dalam agama. Nah, ini manfaat toleransi. Pertama, mempererat silaturahim dalam hubungan bermasyarakat. Kita ukhuwah basyariah itu penting sekali. Apalagi kalau kita ingin membangun lingkungan yang mana itu berjalan bersama. Dengan beda agama pun kita toleransi. Lucu sekali kalau seiman kita tidak. Ini mindsetnya kemana? Justru seiman harusnya lebih toleransi. Selevel imam-imam mazhab saja, ketika Imam Ahmad bin Hanbal sholat berjamaah di wilayah Imam Syafi'i, maka Ahmad bin Hanbal mengikuti bagaimana kaidah yang diajarkan oleh Imam Syafi'i. Nah, kita imam kagak makmuman lillahi ta'ala mulu. Ya, udah itu merasa lebih master grade apa? Kalau dulu bahasanya situ. Kayak lebih master dari yang ini bahaya. Ini bisa jadi karakter yang harus kita perbaiki. Karena memang karakter bawaan manusia itu innahu kana zaluman jahula. Suka aniaya. Aniaya itu pokoknya wah, penting, yang lain salah. Itu sifat bawaan yang harusnya kalau kita sudah dewasa, bawaan sifat anak TK itu hilang. Kenapa? Karena itu bawaan. Zoluman jahula. Jahula itu nggak punya ilmu. Artinya semua manusia diciptakan dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Sehingga mereka belajar SD, SMP, ya kan gitu. Itu ya sehingga mereka menjadi alim, tahu. Jadi semuanya itu sama. Kita starting from zero. Jadi kayak ngisi minyak aja, dimulai dari nol. Semua kita dimulai dari nol. Yang membedakan ketika kita upgrade dengan gelar. Nah, dengan kita toleransi, ini hubungan kita di dalam bermuamalah itu akan akrab. Kenapa? Karena kita ini memang manusia madaniyun bitobah, makhluk sosial. Terus melatih diri untuk saling menghormati dan menghargai. Ya. Dengan kita toleransi itu kita bisa menghargai pandangan orang. Kadang orang suka aneh juga. Misalnya ada orang yang mana itu dia koleksi umpama ya kalau di Jawa itu keris, enggak? Ataupun ada koleksi parang gitu ya. Parang coba ya. Apa bahasa Palembang ya Pak? Golok. Nah, karena dipajang gitu kan. Terus kita bertamu karena saya mengaji umpama, tapi ngajinya yang bikin-bikin halal, haram-haram. Wah ini syirik ini, keris syirik. Wah ini golok syirik. Syiriknya di mana? Kecuali kalau dipajang itu adalah salib, itu beda lagi. Ya, itu beda kon. Jadi kalau misalnya kayak golok atau apa, selama itu adalah hiasan, maka kembali kepada hukum awal hias. Kalau orang merasa kalau kita merasa nyaman karena kita membawa golok, membawa keris, maka itu syirik. Kalau pemahaman syiriknya begitu, maka
kita semua ini kayaknya kena syirik juga. Kenapa? Karena di zaman sekarang ini ya, saya yakin Bapak Ibu kagak ada yang nggak berani, nggak ada yang bisa belanja apapun kalau nggak bawa ATM ataupun dengan uang. Kalau pemahaman syirik itu bergantung kepada makhluk Allah, kita bergantung sama duit kan? Kalau nggak ada duit kita lemah, nggak begitu. Ya. Syirik itu mempersekutukan Allah dalam ibadah dan lain sebagainya. Tapi kalau gaya penunjang ATM ataupun pisau dan lain sebagainya, selama diletakkan pada porsinya, maka itu sesuatu yang mana itu kebutuhan manusia dia. Jadi jangan kita pukul rata. Cuma kadang-kadang ada orang juga pakai hiasan dengan ayat-ayat Al-Quran. Mungkin niatnya baik, tapi caranya perlu dipertanyakan. Umpama begini, kertas tulisan buku saja, kalau tulisannya Bismillahirrahmanirrahim sempurna, maka konsekuensinya kalau dia di jalanan harusnya diambil. Kalau enggak dibakar saja. Supaya apa? Karena menghormati isinya. Tapi kalau tulisannya dengan tulisan Latin, beda lagi kajiannya. Tapi kalau dengan bahasa Arab, maka itu menjadi ayat Al-Quran. Maka kita konsekuensinya harus menghormati. Maka kadang ada orang yang harusnya meletakkan pada porsi. Mohon izin. Terus ketiga, manfaat toleransi itu tidak membuat diri merasa paling benar. Itu penting. Kalau kita sudah pada fase kita paling benar, saat itu sebenarnya kita sudah dikuasai oleh iblis. Maka di dalam Islam itu wala tuzakku anfusakum. Gak usah kalian merasa paling suci. Oh, saya ini 5 waktu dulu ngaji mulu, gak level dengan kalian yang baru belajar. Kalau sudah merasa paling fakir, saat itu dia sudah dikalahkan oleh korinnya. Kita ini punya korin semua. Semua kita, bahkan Nabi pun punya korin. Korinnya apa? Jin yang selalu bersama kita. Tapi korin itu ketika kita kalahkan, misalnya meminum baca bismillah, maka dia tidak bisa itu. Makan baca doa, bekerja baca doa, maka korin itu tidak bisa ngapa-ngapain. Nah, tapi ketika kita melakukan kemaksiatan, dia bertambah kekuatan. Nah, kalau ada orang yang mana digoda oleh korin itu dengan apa? Dengan amalannya. Oh, saya pasti masuk surga karena saya paling banyak sedekah. Pasti lagi. Padahal Nabi pernah berpesan, kita ini masuk surga apa kan? Yudkhilullahu ahlal jannati al-jannata. Allah masukkan penduduk surga ke dalam surga. Yudkhilu man yasha'u bi rahmatihi. Allah masukkan dengan kehendak dan rahmatnya. Wa yudkhilu ahlan nar an-nar. Lalu Allah masukkan penduduk
neraka, ke dalam neraka. Tsumma yaqul, lalu Allah berfirman, unzuru, Allah perintahkan malaikat yang di neraka untuk melihat kalian, periksa. Man wajadtum fi qalbihi mithqala habatin min khardalin min iman. Siapa yang kalian dapatkan di neraka ada yang beriman walaupun sebesar biji zarrah, fa akhrijuhu, keluarkan dia dari neraka. Artinya apa? Di awal hadis tadi, ini hadis Imam Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qushairi an-Nisaburi, riwayat dari Anas bin Malik. Dari hadis ini jelas masuknya orang ke dalam surga itu apa? Rahmat Allah. Sampai aku, kata Nabi, karena rahmat. Jadi itulah niat dalam kita ibadah lillahi ta'ala. Itu yang mengakibatkan insya Allah kita semua menjadi ahli surga. Amin. Jadi nggak usah kepedian ya, biasa-biasa aja. Jangan terlalu merasa benar sendiri. Kedepan tercipta kerukunan antar, ini pasti. Ya, ini walaupun ini sebagai wasilah saja, kembali kepada individu masing-masing. Dengan kita toleransi, insya Allah kerukunan antar umat beragama itu bisa terjaga. Ada kalanya kita membolehkan orang lain, sebagaimana kita juga punya batasan untuk tidak membolehkan kalau wilayah ibadah. Kelima, menghindari timbulnya diskriminasi. Bahwa dia orang hitam atau orang putih, ya, itu akan terhindar ketika apa? Kita ada budaya saling menghargai, budaya toleransi. Apalagi dalam kita seiman. Ini dalam bermasyarakat ya, apalagi seakidah. Jangan hafal hadis kagak, apalagi hafal Quran umpama. Tapi kalau sudah ngomong nyalain Syekh Al-Azhar, nah ini kawan. Syekh Al-Azhar saja kalau bicara itu sangat toleran. Ini hafal Quran enggak, bahasa Arab peletot-peletot. Nah, maksudnya ini insya Allah di sini enggak ada. Tapi kalau keluar, Allah bisa. Kan itu. Keenam, meningkatkan jiwa. Ya, ini kalau kita bicara NKRI, harga mati. Hubbul waton itu sebenarnya ungkapan supaya kita mau mengusir penjajah Belanda. Hubbul waton bina, yang kita siap mempertahankan negara. Ya, kalau dikiaskan dengan hadis yang tadi, mempertahankan harta milik sendiri termasuk jihad, apalagi negara tempat kita lah. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau sharing atau menambahkan. Pasti yang itu banyak. Pakai resek. Silakan, Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dikoreksi kalau salah. Ini tadi dilihat dari judulnya kan, toleransi di dalam Islam. Toleransi itu kan kita melakukan perlakuan yang apabila berbeda kita melakukan toleransi. Kalau dilihat dari Islam itu kan memiliki keyakinan yang sama dalam Islam untuk iman. Yang harus toleransi itu adalah di dalam menjalankan firqahnya, menafsirkan dari Al-Quran itu sendiri. Jadi mungkin ya mohon penjelasannya apa perlu kita toleransi di dalam menjalankan firqah Islam seperti itu. Karena kita Islam itu yang pada saat kita berbicara Islam
itu akan sama seperti itu. Tapi pada saat berbicara Islam, Nusantara, Islam NU, Islam Salafiyah, Islam Sunni dan sebagainya, itu akan terjadi perbedaan seperti itu. Bagaimana cara mensikapi dengan toleransi perbedaan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pada saat kita menghadapi orang-orang yang memonopoli kebenaran seperti itu, ya, yang dia hanya benar, dan kita cara bersikap kita itu bagaimana? Jadi apa yang kita lakukan di hadapan dia itu selalu salah dan salah, bahkan berdolar menyesatkan dan sampai ke neraka seperti itu. Baik. Luar biasa Pak Haji Jedanya. Kasih makanan Pak. Pak kasih hadiah. Ini kan biar menambah apa pendalaman dari materi tadi. Sebenarnya yang bertanya sudah tahu jawabannya. Baik, yang pertama tentang toleransi kita di dalam bermazhab kalian, bicara fikih, gitu kan. Perbedaan fikih kan, kalau fikih itu kalau secara definisi fikih apa? Al-'ilmu bil ahkam syar'iyyatil 'amaliyah al-muktasibah min adillatiha at-tafsiliyah. Ilmu tentang hukum-hukum syara' yang praktisi yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Maka ketika orang belajar fikih itu seyogyanya dia memiliki kafaah yang mana dia sangat wise. Kenapa? Karena hukum itu dia secara detail. Oh, dalam Syafi'i begini, dalam Hambali begini. Contoh saja dalam muamalah, kalau dalam mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, kita mau beli sesuatu itu gak usah pakai DP. Tahu DP kan? Down payment itu, bayar muka itu. Tapi menurut Syafi'i, Hanafi, Maliki, nggak boleh pakai DP, mau beli saja. Tapi dalam mazhab Hambali boleh pakai DP. Kenapa? Karena hadis nahaan bai'il qurban, Nabi melarang jual beli dengan DP. Itu hadis. Tapi dalam pemahaman Ahmad bin Hanbal itu hadisnya dhaif. Supaya apa? Supaya yang berjual juga terjaga kemaslahatannya. Nah, maka itu dalam mazhab Hambali boleh pakai. Nah, di majelis ulama justru di Indonesia yang syariah kadang lepas dari DP. Kan nah, itu sesuatu yang mana itu toleransi di dalam pemahaman. Nah, aturan negara yang bermain di situ, yang memiliki aturan, maka boleh pakai DP. Dewan Syariah Nasional pun merilis boleh pakai DP. Untuk apa? Untuk menjaga apa? Bagi yang menjual tidak dirugikan. Kenapa? Karena tingkah laku orang sekarang beda sekali dengan zaman. Ada kesempatan untuk bermaksiat, kapan lagi? Nah, itu dawatnya. Kembali lagi, jadi itu diantara kita butuh kalau solusinya, yaitu harus meningkatkan kemampuan keilmuan. Dengan ilmu lah, kalau bahasa para ulama, al-alimul kabir wa in kana hadatsan. Orang yang berilmu itu dia akan menjadi besar, bukan fisiknya yang gede, bukan, tapi status wujud dia itu menjadi besar. Wal jahilus shaghir, dan orang yang tidak berilmu walaupun besar dia kategorinya kecil. Wa in kana syaikhan, walaupun dia sampai sudah berumur. Artinya apa? Ketika kita ingin terbebas dari apa? Anani di dalam berpendapat. Anani itu apa? Anani yaitu egoisme kita, selfish. Pokoknya yang lain salah, saya yang benar. Itu karena apa? Kalau dalam bahasa para ulama, orang itu baru belajar satu depa, baru belajar satu langkah. Sama seperti kata dalam tempurung. Justru kalau orang itu, kalau kata itu keluar dari tempurungnya, dia akan lihat ternyata luas sekali
dunia. Nah, ungkapan para ulama ini orang baru belajar satu dan dua. Maka penting sekali di dalam agama itu thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Long life education. Selalu belajar. Biar apa? Biar maklumat kita saat ini terus bertambah dan akhirnya kita bisa toleransi. Jadi ilmu tasawuf ini ilmu yang mana itu tidak hanya di sekolahan, tapi ini ilmu kehidupan, ilmu akhlak, akhlak kita sesama manusia. Maka kalau dikategorikan pada Imam Bukhari apa? Kita penting sekali memiliki akhlak sebelum kita memiliki ilmu. Artinya barengi ilmu dengan akhlak. Ya itu tadi Pak Haji. Pak Haji insya Allah Fakih. Selanjutnya yang kedua tadi tentang apa? Sikap. Ya. Apa Pak Haji? Bagaimana kita menghadapi orang-orang yang apa yang kita lakukan itu selalu dianggap salah aja. Iya, itu saya mengambil dalam hadis Al-Bukhari. Da'ma yaribu ila ma la yaribu fa inna sidqa tuma'nina wa innal kadhiba riba. Yang kayak gitu itu kadang-kadang memang ada masanya saya sendiri akan digoda dengan orang-orang yang perilakunya begitu. Jadi ketika kita mendapatkan orang-orang yang mana ini tipikalnya begitu, saat itu kita belajar sabar. Belajar apa? Sabar. Kenapa? Karena ketika orang tidak sadar dengan kesalahannya, kita tetap punya kewajiban untuk merangkul. Apa di dalam Al-Quran? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah kepada jalan Tuhanmu dengan bijaksana. Wal mau'izatil hasanah. Kita ajak diskusi yang baik. Tapi Ustaz nggak ikut dia, nggak pernah, itu masalah juga. Pengajian nggak ada, itu masalah juga. Kalau begitu tinggalkan saja. Ya, biarkan. Kenapa? Akan ada masanya nanti, akan ada waktu ya. Setiap dakwah itu akan ada momentum yang membuat orang dapat hidayah. Tetap kita yang tadi firman Allah tadi, bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kadang ada ngeyel kan, nah itu. Al-Quran sudah bilang ada yang ngeyel itu sudah dari zaman dulu. Yang ngeyel lah, kadang-kadang ngomong sedikit sakitnya tuh di sini. Nah, gitu kan? Akan ada yang begitu. Maka usikum wa nafsi bis sabri wat taqwa. Demikian Pak Haji. Baik, tadi Pak Kiai kita menyampaikan waktu syuruk kita jangan sia-siakan. Kalau begitu kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau masih ada yang mau diperbincangkan, kita selesaikan di badminton belakang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.